Nah itulah hasil keringat sendiri lah gitu. Iya. Udah sebulan pertama tambah meja, bulan kedua tambah lagi meja gitu. habis itu bulan ketiga tambah lagi cabang. Enggak, jauh lagi Bang. Belum. Jauh lagi. Jauh lagi. Berarti dari usaha pertama ini tempo berapa bulan atau tahun abang baru bisa membangun cabang yang kedua? Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Keluarga Manurung. Nah, kita kali ini kedatangan tamu seorang pengusaha. Nih dia bang kita. Kita tanya dulu kabarnya. Bagaimana kabarnya bang? Sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu namanya? Namanya Peri Padli. Peri Padli. Kalau tinggalnya di mana bang? Tinggalnya untuk sekarang ini di Tanjung Balai sih Bang. Tanjung Bali di mana ya bang? Di lapangan pasir. Oh, di lapangan pasir. Aku sering juga ke Tanjung Bali. Cuman aku sering main-main ke ini TPO. Aku sering belanja monja juga di situ kan. Cuman aku ke lapangan pasir juga pernah main-main kan. Termasuk lapangan pasir itu kan objek wisata Tanjung Bali juga itu ya bang. Kadang kalau misalnya ada pesta-pesta kerang itu kan di lapas situ ya kan bang. Ya. Lapangan pasir. Aku mau tanya sama bang kan, kira-kira bagaimana usahanya bang? Lancar atau tidak bang? Alhamdulillah untuk saat ini lancar Bang. Lancar. Alhamdulillah lancar ya bang. Ya. Usaha kita sekarang apa aja bang yang berjalan? Malu juga kita Bang kan ditanya gini kan. Aduh, kenapa malu bang? Aku jadi lebih malu. Aduh. Malu sama-sama yang apa? Sama-sama yang pengusaha ngeri. Oh iya. Masih abal-abal ya. Ya walaupun masih abal-abal tapi kan Masih belajar. Ya masih belajar tapi kan semoga semakin sukses ke depannya, semoga cabang-cabangnya semakin banyak. Jadi usahanya apa aja bang? Usahanya untuk saat ini ya itulah rumah makan, ayam penyet gitu. Oh, ayam penyet. Rumah makannya di mana-mana aja bang? Rumah makan di Jalan Cokro dekat Lapas. Di Jalan Cokro. Oh, Tanjung Balai. Tanjung Balai. Oh, rumah makannya di Tanjung Balai dekat Lapas. Ya, samping Hotel Ayola itu. Oh, di situ. Lagi selain di situ? Itulah samping Lapas tuh ayam penyet Sumatera. Oh, gitu kalau yang di samping itu dia rumah makan atau sebentuk kafe? Rumah makan. Oh, rumah makan. Oh, rumah makan. Cuman dia di situ menu andalannya apa, Bang? Kalau yang di samping Lapas itu? Yang samping Lapas ayam penyet, Bang. Oh, yang di samping Lapas itu ayam penyet. Iya. Oh, kalau itu kafe ya? Kalau enggak sih, kita buat ayam penyet ala-ala kayak kafe gitu. Oh, ala-ala kayak kafe. Soalnya aku dulu pernah juga kan main-main ke Lapas, ku tengok juga kan ayam penyet Sumatera kalau nggak salah namanya ya, Bang. Cuman ku tengok lain dari rumah makan. Kalau rumah makan kan hanya bentuknya rumah makan gitu kan. Kalau ini dia sebentuk macam kafe, makanya aku tanya, itu kafe atau rumah makan? Oh, ternyata rumah makan ya, Bang. Rumah makan ala-ala kafe. Iya, ayam penyet, Bang. Ayam penyet ala-ala kafe ayam gitu. penyet ala-ala kafe. Jadi kalau di situ menu di samping Lapas itu, di ayam penyet Sumatera itu dia menu andalannya apa, Bang? Kita kalau ditengok dari segi menu andalannya ya apa yang murah aja lah Bang. Oh, apa yang murah aja? Ayam penyet lah gitu. Ayam penyet. Berarti kadang kalau orang yang banyak pesan sih di situ nasi goreng sih. Oh, nasi goreng ya Nasi Bang? goreng juga. Jadi kalau untuk menu andalannya makanya dibilang ayam penyet Sumatera ya, ayam penyetnya itulah menu andalannya. Iya. Tapi harganya berapaan kira-kira Bang? Kalau harganya ya biasalah ayam penyet 10.000 gitu. Oh, termasuk murah itu. Begitulah. Iya. Termasuk murah itu ayam penyet 10.000. Wow, biasanya kan ayam penyet itu kan rata-rata kalau kelas-kelas macam Jawa-Jawa gitu ya, Bang. Iya, itu sekitar 15, 18. Di situ masih harga 10.000 ya, Bang. Selain di Tanjung Balai. Di Sentang lah, Sentang Kisaran, Bang. Wow, Sentang Kisaran. Di mananya? Di
Di mana? Depan Terlalu banyak cabang sampai lupa. Terlalu banyak cabang sampai lupa Bang ini. Di mana Bang? Di Sentang Bang, di Oh, Sentang, di depan Sentang. BRI ya. Itu rumah makan. Oh, itu rumah makan. Berarti tadi udah 3 ya? Ada APS, Ayam Penyet Sumatera, rumah makan udah 2. Lagi? Ayam penyetnya di Jalan Cokro ada juga di Kisaran. Ayam Penyetnya juga ada di Jalan Cokro. Di mananya Bang? Di Simpang Malik. Bang. Oh, di Simpang Malik. Berarti Ayam Penyet ada 2. Rumah makan ada 2. Ada lagi rumah makannya? Itulah yang baru buka itu Bang di Imbon gitu kan. Oh. Kisaran gitu. Oh iya ada aku tengok yang dia kalau di Imbon itu dia sebelum showroom Honda ya Bang. Iya di Jalan Imbon sebelum showroom Honda ada itu rumah makan itu. Oh itu punya Abang juga. Ya baru buka sih Bang. Wih semoga semakin laris, amin. Amin. Jadi selain udah tadi dari Tanjung Bali ada 2. APS sama rumah makan. Di Kisaran ada APS juga. Ada rumah makan juga di Sentang sama di Jalan Imbon. Udah berarti udah berapa itu? 6 ya? 5 ya? Udah 5. Selain di situ ada lagi nggak Bang? Itulah yang di Tanjung Balai ada juga kecil sih samping Ayam Presto namanya Bang. Oh, Ayam Presto juga Ayam kan. Presto. Kalau di Ayam Presto itu dia rumah makan atau hanya untuk Ayam Presto aja? Ayam Presto dia sampingan sama rumah makan. Oh, sampingan sama rumah makan. Berarti di rumah makan itu punya Abang juga gitu? Boleh bilang gitu loh. Oh, Abang ini malu-malu. Aduh. Selain di situ Bang, ada lagi? Di Batubara lah Bang. Wow. Batubara. Batubara di mananya itu? Aku sering juga main ke Batubara loh Bang. Mana tahu aku main ke Batubara kan mampir ke rumah makan Abang kan. Yang mana tahu dikasih gratis. Aduh yang gratisan aja. Enggak lah bayar nanti bayar. Di mana aja Bang Batubara? Di Tanjung Tiram Bang, Jalan Merdeka. Tanjung Tiram Jalan Merdeka. Di Batubara ada berapa cabang Bang? Itu 1 sih Bang situ. 1. Jadi kalau boleh tahu lah Bang, berarti tadi kalau aku hitung-hitung kan ada terlalu banyak ya kan. Kalau nggak salah ada 7 tadi ya. 7. Wow. Rumah makannya ada berapa tadi? Ada rumah makan ada 4 ya, 5 lah, 5. Rumah makan ada 5 sama Ayam Penyet Sumateranya ada 2. Jadi kalau boleh tahu lah Bang, yang paling pertama Abang dirikan itu yang di mana Bang? Kalau kita cerita-cerita gitu kan. Di Jalan Cokro Bang, di Tanjung Balai Jalan Cokro, samping Hotel Ayola itulah pertama kali ya. Oh, di situ. Ya nekat-nekatan lah Bang dulu. awalnya cuman ya styling peta, kursi 4, meja 2, udah itu aja dulu. Oh, itu. Jadi kalau boleh tahu Bang, Abang sebetulnya usahanya ini hanya di bidang kuliner aja atau ada yang lain? Yang lain saat ini paling di kampung lah Bang. Apa itu? Ya rumah sewa gitulah. Hasil dari Ayam Penyet itulah gitu. Oh, hasil dari Ayam Penyet, hasil dari rumah makan. Jadi buka rumah sewa juga. Rumah sewanya di mana Bang? Aku soalnya baru nikah, mana tahu aku ke Tanjung Bali kan pesan 1. Di Batubara Bang. Oh di Batubara, aku kira di Tanjung Bali. Oh mana tahu nanti kita mau jalan-jalan bawa tim ya kan? Boleh. Kita nanti di situ bentar. Di mana ya Bang Batubara? Di Sentang. Sentang juga namanya. Oh namanya Sentang juga ya? Kalau di sini Sentang Kisaran, kalau di sana Sontang. Oh, beda. Sana Sontang. Oh iya pernah dengar Sontang. Dekat Istana Lima Laras tuh Bang. Iya. Kalau di situ, kalau untuk rumahnya tadi kan rumah sewa. Udah berapa unit Abang punya? Itu sih masih 2 unit sih Bang. Cuman lagi ada masih baru buat pondasi gitu. Oh, berarti belum ada yang berdiri, belum ada yang apa? 2 berdiri. Oh, 2 udah berdiri. Oh, berarti ada niat mau nambah lagi gitu. Lagi proses Bang. Oh, lagi proses. Ya. Jadi yang udah berdiri ada 2. Kalau misalnya yang proses ini ada berapa Bang? Yang 2 itulah Bang. Oh, yang mau dibuat. Iya, yang mau dibuat. Yang mau dibuat. Ya apa mau kita bilang nanti. Nggak apa-apa. Abang ini malu-malu. Aku aja sering malu-maluin.
Ya untuk saat ini masih apa sih? Masih untuk 4 pintu lagi gitu ya, sedikit lah gitu. Nanti satu untuk ya bang. Aman. Aman nih. Dengar ya, satu untuk nanti ya. Tapi DP murah lah bang, sama bulanannya murah lah, jangan mahal. Oh, teringatnya jual jadi atau disewa-sewakan? Disewa-sewakan. Disewa-sewakan. Murah ya bang. Sana, berapa? Kan? Di sana ya rumah sebiji 200.000 sebulan. Sebulan 200.000. Ya. Wow, sebulan 200.000 bisa juga tuh. Yang satu lagi yang depan 2,5 gitu, karena di kampung gitu kan. Iya. Termasuk banyak juga usaha bang ya bang, di bidang kuliner, di bidang untuk perumahan. Abang rangkapi semua. Jadi aku nanti mau untuk apa lagi bang? Abang konten-konten aja lah bang. Oh, konten-konten aja ya. Bisa. Cuman kalau untuk selain itu ada nggak abang niatan tuh mau buka apa gitu lagi? Iya, niat sih kalau bisa sih mau ngangkat nama Sumatera itu sih. Wow. Sumatera. Ya. Amin. Karena kan yang di sana kan, taruhlah, boleh disebut nama nih? Boleh. Oh ya, macam Jawa sampai ke sini gitu kan? Iya. Macam Surabaya sampai ke sini kan? Ya pengen sih Sumatera sampai ke sana gitu. Iya, betul. Itu betul. sih. Jadi aku penasaran sih sama abang, ayam penyet Sumatera. Kalau di mana-mana kan kalau setiap kita buka usaha itu pasti ada makna dari usahanya itu ya kan. Kayak misalnya kami pun dulu punya usaha bang, jagung goreng Surya Terang. Kenapa dibilang jagung goreng Surya Terang? Karena kan di situ kan ayah itu mendirikan atas nama aku. Jadi kalau Surya itu kan bersinar. Jadi ya kemungkinan usaha ini selalu bersinar sampai ke depannya gitu kan. Jadi kalau misalnya ayam penyet Sumatera, yang abang angkat kan nama Sumatera. Kenapa abang bikin ayam penyet Sumatera? Kenapa nggak nama lain? Ya itu tadi bang, karena ingin mengangkat nama Sumatera tadi kan. Yang jauh-jauh sana sampai kemari kan. Iya. Awak pengen yang Sumatera ini sampai ke sana. Sampai ke Jawa, iya. Sampai ke Jakarta. Iya sih, kalau bisa. Ya semoga bisa lah bang. Semoga bisa, karena setiap kita niat itu pasti bakalan berhasil. Amin. Selagi bisa kita semakin semangat kita kan, insya Allah berhasil bang. Kalau aku cerita-cerita dari awal gitu kan, abang pernah nggak bang jatuh bangun dalam usaha bang? Ya pernah sih awal mula sih bang. Awal mulanya pernah. Jatuh bangunnya karena kesalahan kita sendiri sih. Kesalahannya kalau boleh tahu? Ya aib lah itu namanya. Kalau cerita yang lain-lainnya gitu, selain apa jatuh bangunnya gitu, jatuh habis itu kan, kalau setiap kita kan kalau punya usaha pasti pernah merasakan kegagalan, tapi kegagalan itu kita jadikan untuk motivasi ke depannya lagi gitu kan pasti biasanya kan kayak gitu kan. Jadi kalau abang gitu kan, abang pernah jatuh, tapi kenapa abang bisa bangkit lagi sampai sekarang mempunyai cabang yang luar biasa banyak gitu kan? Abang bangkitnya itu dari mana kok bisa bangkit lagi sebaik abang jatuh gitu? Ya karena malu aja lah bang. Dulu kan, mas awak jualan gitu kan, sekarang kerja ya. Karena malu aja. Karena malu. Berarti aku tanya abang kan selama ini kan terlalu banyak buka usaha gitu kan. Apa memang dari kecil abang ini pengen buka usaha kuliner atau gimana? Dari kecil? Dari kecil pengen buka usaha kuliner. Dari kecil sih bang, cita-citanya lain, bukan apa kuliner itu? sih. Cita-cita pembalap. Jauh ya, dari pembalap sampai ke kuliner. Mungkin karena itu bang, karena mungkin itu yang kita hadapi sehari-hari gitu. Selama kita merantau itu gitu kan. Selama kita sekolah dulu, kerjanya jualan ya. Jadi itulah terbawa gitu. Oh gitu. Berarti abang dulu pas mulai bekerjanya itu mulai dari sekolah. Ya. Oh dari sekolah. Dari sekolah udah membantu orang tua lah gitu. Bantu orang tua atau sendiri gitu? Bantu orang tua sih. Nanti kalau kita bilang bantu nampak bongak ya kan. Enggak, udah pulang dari sekolah tuh. Ya udah tinggal tempat kerja tuh, nggak ada pulang gitu. Oh gitu.
berarti mandiri lah. Dari bisa kecil dibilang udah gitu. mulai mandiri. Jadi bang, kan dari kecil udah mulai mandiri. Jadi kalau boleh tahu, itu kan dari abang sekolah itu kan abang udah mulai ikut-ikut orang bekerja gitu kan. Iya. Jadi selama tamat sekolah itu abang apa langsung membangun usaha ini atau kerja lain dulu? Kerja ikut orang loh bang. Oh, ikut orang dulu gitu. Iya. Kalau boleh tahu kerjaan apa itu bang? Pertama itu abang kerjain. Ya itu rumah makan juga bang. Oh, ikut orang di rumah makan. Iya. Habis itu abang kumpulin, alhamdulillah ada modal, abang bangun gitu. Oh enggak. Jadi? Itu hasil usaha yang kita bangun tuh dari kepercayaan orang. Oh. Dari kepercayaan orang. Dari kepercayaan orang. Dari kepercayaan orang disuruh ngolah gitu kan. Ya udah ya kita jaga baik-baik gitu. Karena kan kalau rumah makan ini dia bisa dibilang agak kecil gajinya kan. Iya. Kalau kita nak buka rumah makan gitu mustahil ngumpulin dari gaji gitu. Ya udah ada orang percaya kita jaga gitu. Oh, berarti kalau arti kata kepercayaan dimodali lah gitulah ya. Ya, kalau dimodali kata orang. apanya dimodalin. Karena kan banyak orang kadang nggak terlalu paham gitu kan dimodalin. Jadi abang dimodalin sama seseorang, abang buka usaha itu, abang lah yang dipercayakan untuk menjalankan usaha itu gitu kan. Ya. Terus abang jalankan usaha itu jadi Tapi tumpur. Oh, habis itu tumpur. Iya. Di situ berarti abang jatuhnya. Iya, di situ. Di situ jatuhnya. Terus abang kembali lagi membuka usaha ini ceritanya gimana? Ya udah tumpur gitu. Ya calling kawan lah. Calling kawan. Minta tolong sama kawan. Aku kerja di sana lah gitu. Ya udah disuruhlah datang ke apa? Ke Una nggak salah. Oh, Una Kisaran. Ya. Ya, Una Kisaran. Yang di depan Koramil tuh nggak salah. Una Kisaran ada Koramil situ? Ada ya? Oh ya. Nah, di situ aku kerja. Tempat kawan. Adalah sekitar 2 tahun. Ya udah pindah, udah nggak apa situ kan. Pindah juga tempat kawan ke kawan juga. Pindah ke Tanjung Balai. Pindah ke Tanjung Balai. Habis pindah ke Tanjung Balai langsung membuka usaha. Enggak, kerja tempat kawan juga tempat lagi. Kawan lagi. Iya. Udah pindah ke Tanjung Balai kerja. Kumpulin duit. Beli kereta dulu. Beli kereta dulu. Ini ceritanya agak tegang ya kan. Aku mendengarnya pun tegang, macam film horor gitu kan. Diam. Terus lanjut. Beli kereta ninja. Wih, langsung beli kereta ninja. Yang 2 tak ya. Kebetulan tokeh itu baik ya kan. Jadi duit masih ada sekitar 4 juta gitu 4 kan. juta. Harga kereta itu 8 juta ditambahin tokeh. Nanti diangsur gitu. Iya, diangsur. Udah pas mau buka yang di Jalan Cokro itu pengen sih niat karena lokasinya bagus gitu kan. Tempatnya bagus. Kereta tuh jual lah. Kereta Awak pun itu pamit dijual. sama tokehnya itu kok. Kereta itu dijual, tapi kereta itu kan mesti ada kekurangannya kan. Kekurang dibolehin sama tokeh itu lah. Dibolehin sama tokeh itu. Jadi Bang Eji nama tokeh itu. Iya. Udah dibolehin, udah keluar kita dibantu pula sama dia lagi. Wow, berarti tokenya termasuk bagus dong, Bang. Bagus orangnya. Kalau boleh tahu tokenya toke apa ini? Orang Padang. Orang Padang, mana tahu nengok ya kan. Iya. Berarti masa-masa dulu awak mesti diceritakan kebaikannya. Terus Bang, lanjut. Ya udah pengen buka gitu kan. Jual lah kereta ninja tadi ya nggak dengan modal nggak seberapa. Ya. Itulah dibeli styling. Beli styling hanya untuk modal styling, habis itu bangku Iya, kecil-kecilan. mejanya 2 lah. Mejanya 2. Kursinya 2. Biasanya kan satu meja kursinya 4 kan? Iya, kursinya 4. Ini saking minimnya kursinya 2. Merintis ya. Nah, itulah hasil keringat sendiri lah gitu. Iya. Udah sebulan pertama tambah meja. Bulan kedua tambah lagi meja gitu. habis itu bulan ketiga tambah lagi cabang.
Enggak, jauh lagi, enggak, Bang. belum. Jauh lagi. Oh, jauh lagi. Berarti dari usaha pertama ini tempo berapa bulan atau tahun abang baru bisa membangun cabang yang kedua? 2 tahun jalan tuh, Bang. Oh, 2 tahun jalan. Berarti kalau yang untuk pertama yang di Tanjung Bali di Jalan Cokro. Habis itu untuk cabang yang keduanya tadi di mana ini, Bang? Cabang kedua itu dia enggak, rumah makan. Oh, rumah makan. Di Batubara, Bang. Di Batubara. Oh. Berarti dari situ baru lanjut buka cabang lagi sampai sekarang alhamdulillah cabangnya udah 7 ya, 7. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah cabangnya sudah 7. Memang suatu pekerjaan itu memang wajib kita merintis dari nol ya, Bang. Ya. Merintis dari nol dengan kesabaran. Jadi kalau ada yang mau Abang sampaikan kata-kata motivasi ke kawan-kawan gitu kan. Kadang setiap usaha ini kan kita wajib merintis dari nol gitu kan. Kadang kan ada orang udah merintis dari nol tapi nggak sabar gitu kan, Bang. Kalau Abang kan dari cerita awalnya tadi kan Abang dari kerja sama orang, habis itu Abang dipercayakan sampai jatuh, habis itu Abang kerja lagi sama orang, dan dari hasil keringat Abang sendiri itu dari kereta itu tadi yang Abang bilang sampai Abang jual lagi, Abang bangun usaha lagi, dan semakin semangat lagi Abang sampai bisa membuka cabang di mana-mana dari Kisaran, Tanjung Bali sampai Batubara. Jadi ada nggak kata-kata yang motivasi yang bisa Abang sampaikan ke teman-teman? Ke teman-teman ya? Iya, ke teman-teman atau ke yang lain-lain ataupun ke sesama para kuliner, pengusaha gitu kan. Oh, apa sih pesannya? Pesannya sih ya untuk yang bekerja harus jaga kepercayaan, itu aja kuncinya. Iya, memang betul. Karena kepercayaan itu adalah kunci yang paling utama. Iya. Karena kalau misalnya kepercayaan itu udah hilang, pasti kita pun untuk pergi ke tempat lain pun udah nggak bisa. Karena kan setiap misalnya lah, aku ini Abang kupercayakan, cuman Abang melanggar gitu kan. Jadi Abang untuk mau masuk ke tempat lain pun agak sulit karena kan aku udah pernah cerita kemana-mana gitu kan. Jadi memang kunci utama itu memang kepercayaan itu wajib dijaga. Kalau yang lain, kalau untuk pengusaha-pengusaha lain, kalau untuk pengusaha lain ya kayak misalnya UMKM kan pengusaha ini kan usaha ini kan banyak jenisnya kayak para UMKM, ya untuk yang lain gitu. Ya apa sih, bingung juga. Oh, bingung juga. Yang penting, ya pesannya jangan terlalu apalah, Bang. Kalau untuk kan kebanyakan juga kan orang-orang kita itu kalau usaha nih ada itu kayak sifat-sifat fanatik gitu ya. Iya. Gitu. Kalau untuk pesan awak sih ya gak usah lah ada sifat-sifat fanatik itu kan. Apalagi model-model ini kan usaha ini kan dia tidak luput dari yang magic iya, orang betul. Ya. Dari magic ya. Kalau awak sih, Bang, nanti dikira orang bohong ya kan. Kalau lah enak murah tak ada magic itu. Iya, betul. Enak murah tak ada magic itu. Tak ada magic. Mana ada itu kan? Karena kan yang kita pikirkan sekarang gini, Bang. Kita kan kalau untuk memikirkan sekarang ini kan kalau misalnya harga itu tinggi, kadang yang ada rezeki bisa memakannya, tapi nggak ada rezeki kan nggak bisa memakannya. Jadi kalau misalnya harganya itu kayak APS tadi hanya 10.000, jadi untuk yang nggak ada rezeki istilahnya yang pas-pasan istilahnya kan bisa masuk ke situ dengan harga yang segitu. Khusus untuk menengah ke bawah. Iya, untuk menengah ke bawah, jadi bisa makannya juga gitu. Memang kalau untuk harga itu biarlah harganya itu murah, tapi yang penting lancar terus, kualitas tetap dijaga. Jadi boleh tahu udah nikah, Bang? udah. Oh, udah nikah. Ya, mana tahu kan tengok orang kan pengusaha, usahanya ada 7 ganteng pula katanya ya kan. Udah nikah, jangan, nggak boleh ya, udah nikah ya. Malu kita, Bang, sama senior yang lebih dari awak kan. Iya. Tapi terima kasih juga lah buat Bang Surya Manurung gitu. Iya. udah apa dibilang nih? Udah diundang podcast. Iya, terima kasih juga buat Bang Madurung yang sudah
bersedia ngundang di podcast Bang Menurung kan. Sama Bang. Soalnya gini, kan awal mulanya itu kan Bang Surya kan makan di APS. Iya. Makan di APS. Udah gitu keluarga Menurung mereview ya. Mereview. Direview tanpa istilahnya gitu kan. Tanpa ada kesepakatan, Iya. tanpa apa, mereview dengan seikhlas hati gitu kan. Jadi bingung, ini. Terus yang kedua di Mitra Minang ya. Iya, Mitra Minang Jalan Imbon. Bang Surya makan di situ terus direview lagi. Jadi Wak bingung gitu kan. Ini nggak enak juga Wak, makanya Wak berusaha untuk untuk mengkontak Bang gitu kan. Soalnya gini Bang, awak nggak tahu masalah-masalah apa itu endorse ya? Iya, endorse ya. Nggak tahu masalah endorse itu. Jadi terima kasih juga buat abang yang sudah jauh-jauh datang dari Tanjung Bali. Dekat ya Bang. Tapi kalau misalnya ada macet jauh juga deh. Iya. Ya, kalau ada macet. Dan jadi buat kalian semua, kalau misalnya kalian untuk mau buka usaha itu jangan pernah pantang menyerah. Merintislah dari nol, karena setiap kesuksesan itu pasti ada jalannya. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Keluarga Manurung.